Pemerintah menargetkan vaksin COVID-19 hasil kerjasama Bio Farma dan Sinovac Biotech China siap edar pada awal 2021. Saat ini, Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes untuk persiapan uji klinis tahap 3 vaksin tersebut. Sebanyak 1.020 sampel dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun akan ikut serta dalam uji coba tahap ketiga. Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, menyatakan pada tahap awal, perusahaan berpelat merah ini menargetkan untuk menghasilkan 40 juta dosis vaksin per tahun. Honesty menambahkan Bio Farma akan kemampuan maksimal produksi 100 hingga 250 juta dosis per tahun. Pengembangan vaksin COVID-19 ini adalah satu dari 5 skenario Bio Farma menangani penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Skenario lainnya berupa produksi real-time polymerase chain reaction, terapi plasma konvalesen, mobile laboratorium, hingga pembuatan viral transport media. Boleh jadi pegawai negeri sipil bisa bernafas lega atas kejelasan gaji ke-13 mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan gaji ke-13 PNS sekaligus pensiunan dimasukkan ke dalam program stimulus perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Rencananya gaji ke-13 PNS akan dicairkan pada Agustus 2020. Pemerintah menggelontarkan 28,5 triliun rupiah untuk PNS maupun pensiunan. Rinciannya ada 6,7 triliun rupiah untuk gaji ke-13, kemudian pensiun ke-13 dikucurkan 7,8 triliun rupiah, dan sisanya 13,9 triliun rupiah untuk PNS daerah. Sri Mulyani berjanji Kementerian Keuangan akan segera mengeluarkan revisi regulasi yang ada, namun ada catatan khusus, gaji ke-13 tidak akan dinikmati pejabat negara, pejabat eselon 1 dan 2 maupun pejabat negara setingkat menteri. Satu dari 7 pabrik yang akan merelokasi pabriknya ke Indonesia resmi pindah ke tanah air. PT Melun Technology Indonesia, pabrik yang bergerak di usaha industri speaker, video, dan audio elektronik, termasuk salah satunya produk JBL, memindahkan pabriknya dari Suzhou, China ke Subang, Jawa Barat. Melun sendiri berencana akan berinvestasi 90 juta dolar Amerika Serikat dengan penyerapan tenaga kerja hingga 8.000 orang. Ditargetkan, produksi dari pabrik di Subang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. BKPM sendiri memastikan total 7 perusahaan yang merelokasi pabriknya akan mengucurkan investasi sekitar 850 juta dolar dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Uni Eropa dan para pemimpin negara di benua biru menyetujui bantuan stimulus COVID-19 demi menghindari resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Setelah berunding alot selama 4 hari, 27 pemimpin negara Uni Eropa akhirnya menyepakati dana stimulus penanganan dampak COVID-19 senilai 750 miliar euro atau sekitar 12.523 triliun rupiah. Nilai total stimulus jangka pendek dan menengah ditetapkan 750 miliar euro, sedangkan untuk hibah ditetapkan senilai 390 miliar euro. Sementara sisa stimulus jangka menengah akan diberikan dalam bentuk utang dari Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Uni Eropa kini berjuang habis-habisan untuk melawan dampak negatif dari COVID-19 yang telah merenggut sekitar 130.000 nyawa di benua itu. Ekonomi Uni Eropa juga diproyeksikan terkontraksi sebesar 8,3% di tahun ini. Fintech asal China ANT Group memilih menawarkan saham perdananya atau IPO di Hong Kong dan Shanghai. Saat ini, valuasi perusahaan yang terafiliasi dengan Alibaba itu senilai 150 miliar dolar AS atau setara dengan 2.100 triliun rupiah. Namun sejumlah analis menilai valuasi ANT Group saat IPO bisa menyentuh 200 miliar dolar AS atau senilai 2.800 triliun rupiah. IPO ANT Group akan mengikuti serangkaian penawaran umum terkemuka di Shanghai dan Hong Kong. Namun, perusahaan ini tidak memberikan detail kapan IPO berlangsung. Meningkatnya ketegangan antara Amerika dan China membuat induk dari Alipay ini menghapus New York dari daftar tujuan listingnya.